Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah bagi segenap jemaat maupun simpatisan atau tamu yang pertama kali mengikuti ibadah secara daring di kanal media sosial GKP Efata Cakung. Perlu kita perhatikan bersama sesuai dengan arahan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan kembali PSBB di tengah pandemi COVID-19 ini, kita sebagai warga masyarakat dan warga gereja terpanggil mewujudkan panggilan tanggung jawab sosial untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Maka ibadah ini dilakukan secara daring, sedangkan para pelayanan kebaktian minggu ini mengikuti prosedur protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah, sehingga diharapkan memberikan kenyamanan dan keamanan bersama. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memasuki Minggu 18 sesudah Pentakosta ini yang bertemakan kuasa Tuhan nyata dalam kesetiaan. Marilah kita beribadah dengan penuh sukacita, harapan dan doa kita kiranya Tuhan selalu memberkati. Sebelum mulai ibadah minggu ini, kita dengarkan dahulu pokok-pokok warta jemaat sebagai berikut. Kebaktian minggu ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Erik Ekne, STH MMBA, Pendeta Jemaat GKP Cakung. Kami dari jemaat dan majelis mengucapkan terima kasih pelayanannya. Selanjutnya, kegiatan ibadah sehubungan dengan diperpanjangnya PSBB di Jakarta mulai Senin 28 September 2020, maka dengan ini diberitahukan kepada kita semua bahwa ibadah Minggu tanggal 4 dan 11 Oktober 2020 akan dilakukan secara daring hanya pada pukul 7 pagi. Berikut sakramen perjamuan kudus. Dalam rangka memperingati HPKD dan HPII akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus pada kebaktian Minggu 18 Oktober 2020. Selanjutnya, undangan webinar rekonstruksi peran gereja dalam pengembangan ekonomi warta jemaat. BP Klasis GKP Wilayah Jakarta mengundang Bapak Ibu anggota Majelis Jemaat dan warga jemaat untuk ikut bergabung di acara kegiatan Komisi Pengembangan Ekonomi Jemaat. Klasis GKP Wilayah Jakarta. Webinar rekonstruksi peran gereja dalam pengembangan ekonomi warga jemaat yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 10 sampai 12.30. Narasumber Pendeta Wahyu Satrio Wibowo, moderator Pendeta Hariman. Selanjutnya, mohon dukungan pemulihan Ibu Lince Sianturi dalam pemulihan, Ibu Roseli Simamora dalam pemulihan,
Bapak Widyo Rumekso dirawat di rumah, dan Saudara Eko Nugroho Jati dirawat di rumah. Kami dari jemaat dan majelis doa semoga cepat sembuh. Anggota jemaat yang berulang tahun, kami dari majelis mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak dan Saudara yang berulang tahun 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Nats ulang tahun Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Selanjutnya, laporan keuangan. Total penerimaan tanggal 27 sampai 30 September 2020 berjumlah Rp1.850.000. Laporan keuangan renovasi GKP Jemaat Efata Caku berjumlah Rp33.495.831. Janji iman total Rp34.900.000. Demikianlah warta jemaat 1 minggu ke depan. Demikianlah warta jemaat. Mari kita bangkit berdiri, menyambut firman Tuhan serta beribadah kepadanya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 bait 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Dan bumi, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dan menyertai saudara juga.
Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Saudara, kita bersama menaikkan doa syukur kita. Bapa dalam sorga, di pagi ini kami boleh bersama bersuka cita dan bersyukur karena anugerah kasih dan penyertaan Tuhan yang nyata. Saudara, kita bersama orang lain kau hampiri, jangan jalan Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan. Saudara, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Diambil dari kitab Hosea pasal 11 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskannya. Demikian firman Tuhan yang mengampuni dosa kita. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama memuji nama Tuhan dengan membaca Mazmur 80 ayat 9-20 secara dalam. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, Melangkahlah bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. engkau telah menyediakan tempat bagi dia. Maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya. Dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabang. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut. Dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya
hingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat, babi hutan menggerogotnya. dan binatang-binatang di padang memakan. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya. Pandanglah dari langit dan lihatlah, Indahkanlah pohon anggur ini. batang yang ditanam oleh tangan kanan. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Arti wajah, Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kanannya. anak manusia yang telah kau teguhkan, Maka kami tidak akan menyimpang daripadanya. biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Kami dengan yakin dan percaya bahwa cinta Tuhan yang akan menyapa kami melalui firman-Mu. Sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, dan biarlah ketika kami membaca dan merenungi firman-Mu, kami beroleh makna, kami beroleh pengertian, dan bahkan kami beroleh kekuatan untuk menapak hidup di dalam kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat melayankan firman Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita dari Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Lembaga Alkitab memberikan judul tentang membayar pajak kepada kaisar. Begini katanya. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hei orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan apa? Siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Haleluya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bedanya anak kecil dan bedanya orang dewasa banyak sekali. Bukan hanya soal fisiknya yang berbeda, yang satu kecil, yang satu besar. Bukan hanya juga dari sisi kecerdasan dan kepandaian. Bukan hanya juga dari sisi kemampuan dan kompetensinya. Ada banyak hal memang yang membedakan anak kecil dengan anak orang dewasa. Tapi saudara, salah satu, saya katakan salah satu saja yang membedakan adalah soal tanggung jawab. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, anak kecil mungkin belum tahu apa itu tanggung jawab. Dan bahkan ketika anak-anak kita pun juga mulai bersekolah, dia mulai belajar bertanggung jawab. Saudara, anak-anak kita diberi PR, diberi tugas. Anak-anak kita pun juga harus mengerjakan banyak hal dari sekolah. Saudara, ini bukan kata orang, ini mengerjain anak kecil. Bukan. Ini bukan hanya sekedar supaya anak-anak itu pun juga lalu sibuk, lalu punya pekerjaan rumah. Ini bukan soal bagaimana anak-anak harus melakukannya. Tetapi mengajari anak bukan mengerjakan pekerjaan rumah, bukan mengajari anak jawab terhadap sekolahnya, tanggung jawab pada dirinya sendiri untuk hidupnya, untuk masa depan. Bagaimana anak ini harus bertanggung jawab dengan melakukan tugas-tugasnya. Ditambah lagi dengan tugas rumah, misalnya harus membantu nyapu ibunya, membantu bikin makanan orang tuanya di rumah. Saudara, itu adalah bagian bagaimana kita mendidik anak untuk bertanggung jawab. Saudara, dengan harapan supaya anak ini bertambah besar, bertambah pintar, kompetensinya pun juga bertambah, kemampuannya juga bertambah, nalarnya juga bertambah, semuanya bertambah baik dan kemudian bertambah. Maka tanggung jawab pun juga, rasa tanggung jawab dia pun juga bertambah. Karena saudara, hidup ini bukan hanya soal harus. Dalam kehidupan kita bukan hanya persoalan keharusan melakukan ini dan keharusan melakukan ini, dan tidak boleh melakukan ini dan tidak boleh melakukan ini. Saudara, di dalam kehidupan kita bukan hanya soal perintah Allah harus begini dan harus begitu dan wajib begini. Dan bukan hanya sekedar perintah Allah untuk mengatakan ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini haram dan ini pun juga halal dan ini pun juga tidak diperkenan dan ini pun juga tidak kudus. Bukan soal boleh atau tidak boleh. Saudara, hidup keagamaan dan hidup kerohani kita, spiritualitas kita mengatakan bukan hanya soal ya atau tidak, benar atau salah, boleh atau tidak. Tapi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, semua harus dimulai dari tanggung jawab. Semua harus dimulai dari kedirian kita. Semua harus dimulai dari sukacita. Semua harus dimulai dari inner kita, dari kedalaman diri kita sendiri yang membuat kehidupan kita pun juga berjalan dengan baik. Sudah. Kita pun juga tidak boleh begini dan tidak boleh begitu. Maka di sana ada ancaman hukuman. Maka di sana pun juga akan ada ancaman. Saudara, orang mengancam dan menakut-nakuti supaya orang melakukan sesuatu. Saudara, tidak sedikit juga lalu ada hukuman. Yang hukum yang mengancam dan hukum yang menakut-nakuti orang. Dalam hidup keagamaan kita seringkali mengatakan,
Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, maka kita akan beroleh surga. Tapi kalau kita hidup tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita akan beroleh api neraka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam iman saya, dalam keyakinan saya, rasanya saya tidak pernah ditakut-takuti. Dalam iman saya, lalu kemudian yang saya mengenali adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku, hai orang yang berbeban berat kepadaku, ya aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan kuk itu adalah ringan dan menyenangkan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka dalam realitas kehidupan kita sebagai orang percaya, maka hidup itu adalah sebuah kebebasan, saudara. Yesus turun ke dunia, Allah turun ke dunia melalui Yesus Kristus. Untuk manusia membebaskan dari dosa, supaya manusia beroleh keselamatan. Manusia hidup diberikan kebebasan, manusia hidup diberikan kemerdekaan, sehingga di dalam kehidupan manusia punya kebebasan. Bebas untuk memilih hidupnya, bebas untuk melakukan segala sesuatu, bebas untuk memilih apa yang terbaik dan yang dia suka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi kebebasan yang Tuhan anugerahkan, kebebasan yang Tuhan berikan, kebebasan yang Tuhan nyatakan kepada kita, harus disertai dengan sikap tanggung jawab. Saudara, harus disertai dengan sikap tanggung jawab, sehingga apapun yang kita lakukan ada pertanggungjawabannya. Apapun yang kita lakukan ada argumentasinya. Apapun juga yang kita lakukan, semuanya pun juga ada alasannya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka hidup bukan soal boleh atau tidak boleh. Hidup itu bukan soal halal dan haram. Hidup itu pun juga soal bukan kewajiban dan keharusan lalu kemudian ataupun juga ancaman. Tetapi hidup adalah bagian dari sebuah kebebasan dan tanggung jawab. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kebebasan hidup seorang Kristen adalah kebebasan hidup seekor ikan. Ini seringkali digambarkan begitu, saudara, ilustrasinya. Seekor ikan di lautan yang sangat luas. Apa yang mau dia lakukan? Bebas. Apa yang dia kehendaki? Monggo, silahkan. Dia mau berenang kemana, dia mau menyelam sedalam apa, dia pun juga mau kemana. Bahkan ikan atau lumba-lumba flipper itu sambil dia loncat-loncat keluar dari air, ya, ikan paus pun juga begitu. Monggo, silakan, dia mempunyai kebebasan. Tapi kebebasannya itu terbatas. Yaitu kebebasannya terbatas apa ya? Sebatas air itu. Jangan coba ikan itu lalu kemudian dia mau hidup di daratan. Jangan coba air itu pun juga lalu kemudian ikan itu lalu loncat ke daratan, saya mau hidup sambil berjemur begitu, ya. Terus saudara, tidak bisa. Ikan itu kalau keluar dari air, dia mati. Saudara, itulah kebebasan. Kebebasan tapi terbatas. Kebebasan ada batasnya. Kebebasan lalu kemudian ada tanggung jawab. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka itulah ketika kita merenungkan firman Tuhan. Ketika ahli Taurat dan juga orang Herodian itu bertanya kepada Yesus, bagaimana ketika kita soal membayar pajak? Wajibkah kita harus membayar pajak? Wajib. Saudara, harus. Sebagai bagian dari apa? Tanggung jawab kehidupan kita untuk kebersamaan. Tanggung jawab kita kepada kehidupan masyarakat. Kehidupan kita sebagai warga negara. Tanggung jawab kita itu pun juga untuk mensejahterakan kehidupan. Kita yang diberkati dalam kitab Keluaran tadi. Kita yang diberkati, kita harus menjadi berkat. Kita yang menerima kebaikan Tuhan, harus juga kita menyalurkan kebaikan Tuhan bagi dunia. Hidup di mana kita berada. Karena itu saudara, memberikan pajak, membayar pajak bukan soal harus. Tetapi juga adalah tanggung jawab kita yang terdalam. Menjadi bagian dari tanggung jawab seorang Kristen. Menjadi tanggung jawab seorang percaya. Untuk hidup di dalam realitas kita sebagai warga negara. Dan untuk mensejahterakan negara dan rakyat ini. Karena itu saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, maka ketika kita bicara soal tanggung jawab,
Maka tanggung jawab yang terbesar kita adalah bagaimana kita hidup mensejahterakan, hidup membawa sukacita, hidup membawa damai bagi dunia ini. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bukan soal kita punya ambisi, bukan soal kita pun juga ketika kita menginginkan, bukan soal ketika kita pun juga mau mengejar. Katakan saja saudara, ada sekian banyak orang berhasrat untuk memiliki ambisi politik, ataupun juga nafsu untuk berkuasa, ataupun juga kehendak untuk memperoleh jabatan tertinggi. Tidak ada yang salah, tidak ada masalah dengan harapan, dengan keinginan-keinginan itu, dan bahkan ambisi itu baik-baik saja. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana orang memperoleh jabatan, bagaimana orang mengejar jabatan, bagaimana orang berusaha untuk meraih jabatan atau kuasa kekuasaan. Saudara harus disertai dengan tanggung jawab. Tanggung jawab kita kepada apa? Kepada masyarakat luas. Tanggung jawab kita kepada apa? Kepada sesama kita dalam hidup kita bermasyarakat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, boleh saja kita punya hasrat untuk memiliki kekuasaan dan untuk memiliki jabatan atau kekayaan. Tapi kita harus bertanggung jawab juga dengan kehidupan orang lain. Kita pun juga harus bertanggung jawab dengan kesejahteraan orang lain. Dan ketika kita pun juga menjadi seorang pemimpin, meraih jabatan dan posisi tanpa kita mengabaikan bagaimana kita menghargai tanggung jawab kita kepada orang lain, maka dia bukanlah pemimpin yang baik. Maka dia bukanlah pemimpin yang patut untuk diikuti. Maka dia bukanlah pemimpin yang dengan sungguh-sungguh dia adalah pemimpin yang baik. Karena demi ambisinya, dia hanya meraih dan mementingkan diri sendiri, keinginannya sendiri. Begitu dia jadi pemimpin, kita sebagai rakyat pasti akan dilupakan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, maka hidup bukan hanya sekedar kita meraih, hidup bukan hanya sekedar kita mencapai, hidup itu bukan hanya sekedar kita ingini dalam kesejahteraan, sukacita, kebahagiaan atau kesenangan, tapi semua yang kita ingini itu harus diikuti dengan sikap tanggung jawab yang benar. Harus juga kita ikuti dengan sikap tanggung jawab, baik kepada diri kita sendiri dan juga kepada sesama kita. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita selalu belajar tiap waktu dan tiap saat bagaimana kita mengasihi Tuhan, tapi juga kita harus mengasihi sesama kita. Dalam ekspresi kita mengasihi sesama adalah kita pun juga harus menyatakan sikap tanggung jawab kita kepada sesama kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, renungkanlah agar melalui firman Tuhan kita ini, tanggung jawab adalah bagian dari upaya kita untuk mencapai kehidupan yang sukacita, bahagia, dan damai sejahtera. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kepercayaan kita bersama dengan gereja dari segala abad. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga masuk pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Kita percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan suara orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan
setan dan hidup di atas kita. Kembali. Jemaat Tuhan, tidak putus-putusnya berkat Tuhan bagi kita dalam hidup ini, selalu baru setiap hari. Ia tahu kebutuhan kita dan selalu memenuhinya berdasarkan kehendaknya. Karena itu, marilah kita memberikan persembahan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Sebab Tuhan berkenan akan persembahan yang diberikan dalam ketulusan dan keikhlasan. Dengan mendasarkan pemberian persembahan kita ini, dari Mazmur 50 ayat 23 yang demikian sabdanya. Siapa yang mempersembahkan syukur bagi korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan untuk renovasi gereja, persembahan syukur, perpuluhan dan bulanan sebagai upaya mendukung segala penata layanan di GKP Kota Plasmi yang dapat dikumpulkan dan diserahkan ke gereja atau dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 33 0270 860 atas nama Margareta Desmond. Mari kita dengan penuh sukacita membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450. Baik, hidup kita. Saudara, mari kita bersama kita berdoa. Bapa, dalam sukacita kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan boleh meneguhkan persembahan ini untuk sungguh dipakai pelayanan gereja Tuhan di tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kami boleh bersukacita selalu untuk menyambut segala anugerah dan kebaikan Tuhan. Karena hidup kami adalah limpahan berkat. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, sertai kami juga dan pimpin kami di tengah-tengah segala tantangan dan pergumulan-pergumulan hidup. Baik pergumulan pribadi, keluarga, pekerjaan, pergumulan di dalam sakit dan penyakit dan kelemahan-kelemahan tubuh. Kami yakin dan percaya. Dan bahkan ketika kami ada di tengah-tengah ancaman pandemik virus Corona 19 ini, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus yang menjadi Gembala Agung yang selalu menyertai kami. Bahkan di tengah-tengah pergumulan kami sebagai gereja, Tuhan jugalah yang memberkati, dan Tuhan juga yang menjagai, dan Tuhan jugalah yang memberikan kekuatan, sehingga kami pun juga terus melaksanakan misi Tuhan untuk menyatakan cinta kasih dan menjadi berkat. Kami pun juga berdoa bagi pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang menjadi penolong baik presiden, para menteri, dan seluruh pejabat pusat sampai ke daerah, agar kami boleh selalu sehati sepikir satu tujuan untuk berupaya untuk memutus rantai penularan virus corona ini. Dan kami pun juga dengan sungguh-sungguh menjaga kesehatan dan hidup dalam kebersihan, sehingga kami pun juga menjauhkan diri dan menghindari diri dari ketertularan. Kiranya Tuhan yang menjadi penolong, yang waktunya Tuhan akan menganugerahkan, sehingga kami pun juga boleh melewati masa pandemi ini dengan baik. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, biarlah dalam segala keberadaan, kami boleh selalu menyerahkan diri dan mempertaruhkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Dan dalam nama Yesus jugalah kami menaikkan doa ini sebagaimana juga yang diajarkannya bagi kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ingin selalu berpadamu, penghiburan tiada temu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takut dan salah oh Juru Selamat pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan buat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Saudara-saudara, kembalilah kita ke tengah-tengah dunia dan aktivitas kita masing-masing, sambil kita percaya dan kita pun juga yakin bahwa berkat Tuhan menyertai kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian telah selesai. Kami Majelis GKP Jemaat Epata Cakung mengucapkan selamat hari Minggu, salam sejahtera, Tuhan memberkati bagi Bapak Ibu.